Ini mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu filsafat dalam kurikulum pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nida Patricia Basari itu sebagai moderator. saya Dinempang sebagai pemateri. Nama saya Anjeli sebagai pemateri. Nama saya Ibrahim sebagai pemateri. Materi pertama akan dijelaskan oleh dia. Filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Terakhir, filsafat membuat suatu definisi pendahuluan yang menjadi dasar-dasar kepercayaan kepada manusia. Arti filsafat dalam kurikulum sangat penting karena dapat memberikan landasan dan pandangan yang mendalam tentang tujuan, ciri-ciri, nilai, dan metodologi pendidikan. Dalam konteks kurikulum pendidikan dapat menentukan bagaimana cara kita mengajar, apa yang harus kita lakukan. Filsafat pendidikan mengajukan pertanyaan kritis tentang esensi pendidikan. Yang pertama, apa tujuan sebenarnya dari pendidikan? Dan yang kedua, bagaimana cara terbaik untuk mengembangkan potensi manusia? Melalui penerapan filsafat, pendidikan dapat mengembangkan visi yang kuat dan prinsip-prinsip yang jelas untuk memandu praktek pembelajaran dan pembelajaran mereka. Dengan memasukkan filsafat dalam kurikulum pendidikan, kita dapat membantu siswa memahami nilai-nilai moral, etika, dan tujuan hidup yang mereka mendasari pendidikan mereka. Selanjutnya ada peran filsafat dalam pendidikan. Yang pertama, memberikan wawasan yang bersifat komprehensif mengenai hakikat pendidikan. Filsafat membantu kita memahami secara dalam hakikat pendidikan, termasuk tujuan-tujuannya, prosesnya, dan makna dari pembelajaran. Yang kedua, menjadi asumsi bagi praktek pendidikan. Filsafat menyediakan landasan asumsi dan nilai-nilai yang mendasari praktek pendidikan. Misalnya, filsafat memperdebatkan apakah pendidikan harus lebih fokus pada pembentukan karakter atau pencapaian akademis. Dan yang ketiga, memberikan pedoman kemana pendidikan seharusnya diarahkan yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Melalui filsafat, kita dapat merumuskan tujuan-tujuan yang diinginkan dari pendidikan. Ini membantu dalam menentukan arah dari fokus pendidikan, serta memberikan panduan bagi pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran. Sebelum kita lanjut materinya, kita diskusi dulu. Semuanya berdiri kalau Berdiri guys, berdiri. kalau kayak gini Marina, kayak gini menari, kayak gini di atas, kayak gini menara. Marina. Ibu buat saya anak-anak. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Coba sama-sama yuk. Satu, dua, tiga, ya. Marina menari di atas menara. Di atas menara Marina menari. Yang kedua Pak Ijo kayak gini ya. Oke, nggak ada bedanya. Jadi kita dua, tiga.
apa saja yang akan kita lakukan dalam melakukan pembuatan kurikulum pendidikan. Yang pertama, kita perlu bertanya sebelum membuat kurikulum itu, yaitu apa itu kurikulum? Artinya di situ kita harus mengerti kurikulum itu seperti apa, bagaimana, kemudian selanjutnya implementasinya, bagaimana implementasi, kemudian isi dari kurikulum itu seperti apa dan bagaimana. Nah setelah itu baru pertanyaan terakhir yaitu implementasinya, bagaimana cara mengimplementasikan kurikulum supaya berjalan dengan baik. Nah kemudian juga ada 3 aliran yang bisa digunakan dalam penggunaan pembuatan kurikulum. Yang pertama itu aliran filsafat, yaitu memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Pengetahuan yang diperoleh melalui panca adalah tidak pasti dan tidak lengkap. Aliran ini memandang nilai adalah tetap dan tidak berubah, seperti apa yang dikatakan baik, benar, cantik, buruk secara fundamental, tidak berubah-ubah dari generasi ke generasi. Tokoh-tokoh dalam aliran ini adalah Plato, Elia, dan Hegel, Immanuel Kant, David Hume, dan Al-Ghazali. Kemudian ada aliran filsafat eksistensialisme. Filsafat ini memfokuskan pada pengalaman individu secara umum. Eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas, pengalaman manusia dan tindakan konkret dari keberadaan manusia atas setiap skema rasional untuk hakikat manusia atau realitas. Beberapa tokoh dalam aliran ini ialah Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Martin Buber, Martin Heidegger, Karl Jasper, dan Gabriel Marcel. Kemudian yang terakhir ada aliran filsafat perennialisme, suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Mereka menentang pandangan progresifisme yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialisme memandang situasi dunia dewasa ini penuh kekacauan, ketidakpastian dan ketidakteraturan, terutama dalam kehidupan moral, intelektual dan sosio-kultural. Kemudian baru kita masuk pada filsafat yang digunakan oleh Indonesia, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai filsafat pendidikan di Indonesia memiliki landasan pengembangan kurikulum yang jelas, yaitu Pancasila. Oleh sebab itu, tujuan pendidikan Indonesia adalah membentuk manusia yang dapat hidup, bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat dengan tuntunan nilai-nilai daripada Pancasila. Terima kasih. Kesimpulan, pendidikan perlu berboleh untuk memperjelas jalan tematik pembelajaran dan dalam menciptakan kurikulum filsafat agar kurikulum jelas tujuan pendidikannya. Baik, di sini karena kami bukan saya jawab yang ingin memberikan pertanyaan. Apa kontribusi filsafat pendidikan terhadap pengembangan kurikulum? Coba sebutkan dampak positif dan negatif filsafat bagi kurikulum merdeka. Perkenalkan, nama saya Febiola dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Coba sebutkan dampak negatif dan positif filsafat bagi kurikulum merdeka saat ini. Saya akan menjawab pertanyaan dari Febiola. Pertanyaannya, jelaskan manfaat dan jelaskan dampak positif dan dampak negatif dari filsafat terhadap kurikulum Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka Belajar yaitu kurikulum yang menyatakan bagaimana kebebasan kita dalam mengambil materi pembelajaran dan menyukai pelajaran apa, mau belajar apa, itu semua tergantung pada guru dan muridnya, tidak lagi ketetapan dari pemerintah. Nah, dampak positifnya ketika diberikan kebebasan target belajar, artinya pembelajaran ini akan semakin cepat dan mengikuti zamannya. Jadi tidak lagi harus mengikuti tingkat dari dasar, harus dulu ini untuk kelas ini
harus belajar ini dulu baru bisa tembus ke pelajaran ini. Tidak seperti itu. Jadi guru cukup melihat bagaimana potensi siswanya. Jika potensi siswanya besar, maka otomatis guru bisa langsung memberikan tingkat yang lebih tinggi. Nah, akan tetapi jika potensi siswanya rendah, ya otomatis mungkin akan mengikuti tingkatan yang sesuai dengan kemampuan siswanya. Nah, di situ Pak, artinya di situ yang harus diperhatikan adalah kemampuan guru juga dalam menilai mampukah dia menilai potensi siswanya atau tidak. Nah, dampak negatifnya adalah ketika seorang guru tidak mengerti atau tidak bisa memahami potensi dari siswanya, otomatis maka di sini akan terjadinya kegagalan pendidikan. Nah, karena apa? Karena siswanya tidak akan sanggup untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan oleh guru. Nah, itulah dampak positif dan dampak negatif tentang filsafat dalam kurikulum Merdeka Belajar Demokrasi. Bagaimana saudara Febi, apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari rekan Novi. Kenapa Indonesia filsafat hanya diajarkan saat kuliah? Kenapa ilmu filsafat tidak diajarkan di jenjang kurikulum pendidikan SD sampai SMA? Pertanyaan mengenai mengapa ilmu filsafat tidak diajarkan di jenjang pendidikan kesehatan sampai menengah di Indonesia melibatkan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu prioritas kurikulum. Kurikulum di tingkat SD hingga SMA biasanya didesain untuk memberikan dasar-dasar pengetahuan yang praktis dan relevan dengan perkembangan anak-anak dan remaja. Yang kedua itu kompleksitas materi. Ilmu filsafat memperkenalkan konsep-konsep abstrak dan kompleks seperti metafisika, logika, etika, dan epistemologi. Nah, yang ketiga itu keterbatasan sumber daya. Sekolah-sekolah sering menghadapi keterbatasan sumber daya termasuk tenaga pengajar yang terbakti pada ilmu filsafat. Dan yang keempat itu konteks budaya dan sosial. Budaya pendidikan di Indonesia mungkin lebih menekankan pada mata pelajaran yang dianggap lebih praktis atau relevan dengan kebutuhan lokal dan kebutuhan sehari-hari. Dan yang kelima itu persepsi terhadap filsafat. Filsafat seringkali dianggap sebagai subjek yang mewah atau tidak esensial dalam konteks pendidikan yang berorientasi pada kebutuhan praktis. Meskipun ilmu filsafat tidak diajarkan secara formal di tingkat SD sampai SMA di Indonesia, penting untuk diakui bahwa filsafat memiliki nilai yang besar dalam pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Intinya, pelajaran filsafat itu sudah diajarkan, cuman dia lebih mendasar, dia pecah. Jadi bukan hanya terfokus hanya mata pelajaran filsafat saja. Seperti tadi kan sudah saya jelaskan, di situ ada beberapa mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, dan keterampilan sosial. Bagaimana saudara Novi? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari adik. Pertanyaannya, apa kontribusi filsafat pendidikan terhadap pengembangan kurikulum? Dalam sintesis, filsafat pendidikan berkontribusi pada pengembangan kurikulum dengan memberikan dasar teoritis, mempengaruhi tujuan pendidikan, mempengaruhi peran peserta didik, mempengaruhi aspek sosial dan budaya, serta memengaruhi cara bertindak inovatif. Dengan demikian, filsafat pendidikan menjadi suatu upaya logis untuk menjadi dasar pengembangan kurikulum. Karena jika pengembangan kurikulum tidak didasarkan dengan kajian yang matang, akan menjadikan kurikulum yang kurang maksimal. Bagaimana menurut adik? Baik, di sini kami akan membuka sesi kedua bagi bertanya. Perkenalkan, saya Angel dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Mengapa filsafat sangat penting dalam pendidikan tinggi? Jelaskan kontribusi filsafat dalam dunia pendidikan. Perkenalkan, nama saya Sriantati dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Coba kalian jelaskan bagaimana filsafat melengkapi tantangan dan perubahan dalam dunia pendidikan kontemporer. Adilah saya kita suruh ngasih kuning dulu Junior.
Perkenalkan, nama saya Ira Karnina Sendiri. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana menurut kalian jika di dalam pendidikan itu tanpa adanya filsafat? Kenalkan, nama saya Erlika Sena dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apakah ada nilai-nilai filosofis yang harus disertakan dalam pendidikan kurikulum? Perkenalkan, nama saya Tasya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, apa peran filsafat pendidikan dalam membentuk nilai dan norma masyarakat dan bagaimana kontribusinya terhadap perkembangan individu? Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Syarif Mesari dari kelompok 1. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana filsafat dapat membantu kita mengatasi tantangan dan perubahan dalam dunia pendidikan saat ini? Baik, nama saya Rasa Purnawirawaran dari Baik, nama saya Rosetoni Nolidongoran dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Adakah pengaruh filsafat terhadap kurikulum? Jika ada, berikan contoh. Terima kasih. Sudah lagi saya Grace Maria daripada kelompok. Apa perbedaan dari filsafat biasa dengan filsafat pendidikan serta apa implementasi dari filsafat pendidikan itu di kurikulum secara nyata di pendidikan yang sekarang ini? Terima kasih. Baik, sekarang waktu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Berhubung karena pertanyaannya hampir mirip-mirip, pertanyaan soal hubungan peran filsafat, bagaimana filsafat dapat membantu mengatasi perubahan dalam dunia modern, terus mengapa filsafat sangat penting dalam pendidikan tinggi. Jadi di sini saya satukan semua pertanyaannya, saya kasih satu jawaban. Nanti yang merasa jawabannya tidak pas dengan soal yang diberikan boleh melontarkan tangannya. Jadi sekali lagi saya jelaskan, filsafat itu kan adalah ilmu berpikir tentang yang tidak ada mengapa bisa ada, tentang yang ada mengapa bisa ada. Nah, terus ilmu berpikir itu kemudian dipecah dalam dunia pendidikan menjadi IPS, IPA, matematika, bahasa. Nah, kemudian mengapa ilmu filsafat itu sangat penting dalam dunia pendidikan? Filsafat itu kan induknya segala ilmu. Filsafat itu juga mempelajari tentang jadi kayak filsafat tuh kayak misalnya kita belajar agama. Nah, tapi kita masuk ke dalam dunia filsafat agama nih. Jadi langsung kita bertanya, agama itu apa? Fungsinya agama itu untuk apa? Nah, kemudian dijawablah ada ilmu agama itu melalui filsafat secara berpikir. Nah, itulah mengapa akhirnya filsafat itu penting dalam dunia pendidikan. Coba buka slide yang bagian manfaat filsafat dalam pendidikan. Ayo, peran filsafat dalam pendidikan. Oke. Nah, jadi di sini tadi sudah dijelaskan ada 3 peran filsafat dalam pendidikan: memberikan wawasan yang bersifat komprehensif mengenai hakikat pendidikan, menjadi asumsi bagi praktek pendidikan, memberikan pedoman kemana pendidikan seharusnya diarahkan yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan. Nah, ini dilakukan melalui aliran-aliran filsafat pendidikan. Yang tadi ada imperialisme, kemudian ada eksistensialisme, dan ada idealisme. Nah, idealisme ini itu aliran filsafat yang mengandung bagaimana budaya itu tidak boleh diganti. Jadi dia tetap tetap misalnya kayak mana ajaran nenek moyang. Nah, budaya itu dan itu harus dilakukan. Nah, contoh sekarang ini, kalau zaman dulu kan kita nggak ada yang namanya mengetik, kita selalu menggunakan yang namanya pensil. Nah, menulis. Nah,
dengan adanya perkembangan zaman, kemudian akhirnya kita mulailah melakukan yang namanya mengetik. Bahkan mungkin suatu saat nanti pulpen itu nggak lagi diperlukan karena segala macam itu digunakan dengan komputer. Nah, jadi ilmu aliran idealisme ini mengajarkan untuk supaya hal itu jangan sampai terjadi. Karena menurut aliran idealisme, jika hal-hal aliran idealisme ini tidak lagi diterapkan, maka otomatis dunia ini hancur. Jadi orang-orang yang memegang angkutan idealisme ini menganggap perkembangan zaman itu hanya merusak dunia. Nah, berbanding terbalik dengan yang namanya aliran perennialisme. Mereka justru mendukung. Mereka menolak. Ini kita nggak bisa kalau kita terus mengikuti budaya lama. Kita harus ada melakukan yang namanya perubahan dan lebih modern. Nah, kemudian aliran-aliran inilah yang diterapkan dalam dunia pendidikan. Jadi satu negara itu mau kemana arahnya? Mau menciptakan pendidikan modern atau mau menekankan kebudayaan? Nah, aliran-aliran itu dipilih oleh Menteri Pendidikan, kemudian nanti ditaruh ke dalam kurikulum pendidikan, tergantung apa tujuan daripada kurikulum pendidikan tersebut. Nah, jadi itulah mengapa filsafat itu berperan penting dalam dunia pendidikan ya seperti itu. Karena aliran-aliran filsafat ini yang mengarahkan kemana nanti pendidikan itu, kurikulum pendidikan ini berjalan. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Grace. Apa perbedaan filsafat dengan filsafat pendidikan? Serta coba jelaskan implementasi dari filsafat pendidikan di dunia pendidikan ini. Perbedaan antara filsafat dan filsafat pendidikan. Filsafat itu adalah studi tentang pertanyaan-pertanyaan mendasar mengenai eksistensi, pengetahuan, nilai, etika, dan keberadaan. Ini melibatkan pemeriksaan mendalam tentang kebenaran, kebijaksanaan, dan makna dari segala sesuatu. Sedangkan filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang khusus mempertimbangkan pertanyaan filosofis yang berkaitan dengan pendidikan. Ini mencakup pertanyaan tentang tujuan dan nilai dari pendidikan, sumber otoritas dalam pendidikan, hubungan antara pendidikan dan masyarakat, serta konsep-konsep seperti kebebasan, keadilan, dan moralitas dalam konteks pendidikan. Implementasi dari filsafat pendidikan di dunia pendidikan saat ini melibatkan beberapa aspek. Yang pertama itu penentuan tujuan pendidikan. Filsafat pendidikan membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas dan berarti bagi proses pendidikan. Misalnya, apakah tujuan pendidikan adalah untuk mempertimbangkan keterampilan praktis, membentuk karakter, atau mencapai pemahaman yang mendalam. Nah, yang kedua itu pemilihan metode pendidikan. Filsafat pendidikan mempengaruhi pemilihan metode dan strategi pengajaran. Pendekatan pendidikan yang berpusat pada siswa, berfokus pada pemecahan masalah, atau mempromosikan kritis berpikir mungkin berangkat dari pandangan filsafat tertentu. Nah, yang ketiga itu pengembangan kurikulum. Filsafat pendidikan mempengaruhi pengembangan kurikulum, memastikan bahwa materi pembelajaran yang dipilih sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki. Nah, sekarang ini kan sudah lebih sering penggantian kurikulum yang tadinya K13, sekarang kurikulum merdeka. Nah, karena semakin canggihnya zaman, maka kurikulum juga akan semakin sering berkembang tergantung dengan perkembangan zaman. Yang keempat itu etika dan moralitas. Filsafat pendidikan membantu dalam mempertimbangkan aspek-aspek etika dan moralitas dalam proses pendidikan. Nah, yang terakhir itu evaluasi pendidikan. Filsafat pendidikan mempengaruhi bagaimana kita mengevaluasi keberhasilan pendidikan, apakah yang diukur untuk menilai pencapaian nilai, bagaimana kita mengukur nilai dari proses pendidikan itu sendiri. Dengan memperhatikan filsafat pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan dapat mengembangkan pendekatan yang lebih
Dinda. Oke, pertanyaannya adalah apa yang digunakan dalam kurikulum Merdeka Belajar dan kemudian dampak positif dan negatif. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibrahim. Aliran filsafat yang digunakan kurikulum Merdeka Belajar dan manfaatnya. Aliran filsafat yang umumnya digunakan dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah pragmatisme dan eksistensialisme. Pragmatisme menekankan pentingnya pengalaman dan praktik dalam pembelajaran, sementara eksistensialisme fokus pada pengembangan individu secara pribadi dan penekanan pada kebebasan individu. Manfaatnya termasuk pengembangan pemikiran kritis, penguatan kemandirian, dan pemahaman yang lebih dalam tentang nilai-nilai hidup. Bagaimana Ibrahim? Oke, baik. Jadi itu tadi jawaban yang sudah disampaikan oleh Dinda dan itu benar ya, yaitu eksistensialisme dan pragmatisme. Terima kasih. Inilah muka-muka malas. Ini. Enggak. Ini enggak mau dia berdiri nih, Miss. Dia ajak ice breaking enggak mau semua. Apanya? Ngapain gele? Menjawab pertanyaan dari Dian, pertanyaan itu berikan bukti Pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia. Nah, Pancasila sebagai filsafat pendidikan Indonesia Ini dalam prinsip-prinsipnya yang diutamakan keadilan persatuan serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Misalnya pendidikan Indonesia bertujuan untuk membentuk yang memiliki sikap saling menghormati dan keagamaan sesuai dengan nilai Pancasila. Selain itu, Pancasila juga menjadi dasar bagi kurikulum pendidikan Indonesia untuk membangun karakter bangsa yang dan berintegrasi. Bagaimana ini ya? Saya terima Jawaban dari Sidi karena tadi kan memang filsafat itu juga sangat penting dalam pendidikan karena kan bisa mendukung tentang nilai-nilai dan tujuan. Saya setuju dengan jawaban Sidi. Terima kasih. aliran filsafat historik Indonesia yaitu aliran sosialisme dalam pendidikan. Harapannya dapat membawa perubahan dan kemajuan pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas sehingga mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Bagaimana?
Game online, Miss. Pakai video. Di sini saya kasih contoh ya. GOODGOB good job, asik. Good job, asik. Biar semangat di luar. Kayak mana? Ulang. Perhatikan, weh. GOODGOB good job, asik. Good job, asik. Paham? Sini dulu ah. Kamu lihat dulu. Sama-sama ya. Satu, dua, tiga ya. GOODGOB good job, asik. Good job, asik. Yang Kita ulangi semangat. lagi. GOODGOB good job, asik. Good job, asik. Ketika peserta tidak dilakukan 9 kata mohon maaf.